Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel 86, yaitu volume ke-12. Video ini adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menonton video sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu, agar kalian juga dapat lebih memahami alur ceritanya. Nah, volume 12 ini sendiri akan menceritakan kondisi setelah evakuasi warga Republik di volume sebelumnya, hingga pertarungan perebutan kembali wilayah dari Legion. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Volume ke-12 ini dibuka dengan prolog yang menceritakan tentang kehidupan seorang anak bernama Mele dan teman-temannya di kota Mari Lazulia, sebuah kota yang kaya dan berkembang di wilayah utara Kekaisaran Giade. Alasan utama kota mereka bisa berkembang adalah karena di sana terdapat pembangkit listrik yang sangat besar. Nah, Mele dan teman-temannya menikmati kehidupan mereka yang damai. Suatu hari, seorang putri bangsawan yang bernama Putri Noel mengajak Mele dan teman-temannya menonton film tentang Leviathan, monster laut yang dikenal sangat menakutkan. Putri Noel ini dihormati dan dikagumi oleh anak-anak. Putri Noel di sini menenangkan mereka semua dengan mengatakan kalau para bangsawan dan pemimpin kota itu akan melindungi mereka dari ancaman apapun. Nah, kehidupan damai ini tepatnya adalah 6 bulan sebelum revolusi yang mengubah segalanya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan makhluk laut misterius yang disebut Leuka, subspesies dari Leviathan yang menguasai lautan. Nah, disebutkan kalau Leuka ini sedang terdampar setelah terhanyut dari laut utara. Leuka ini di sini terlihat bingung dan melihat-lihat sekitarnya ke dunia manusia. Setelah operasi evakuasi rakyat Republik di volume sebelumnya berakhir, pasukan 86 Strike Package kini menjalani keseharian mereka yang damai di markas mereka yang ada di Federasi. Di sini, Shin menyadari kalau Lena tuh kelihatan gak sehat. Ternyata diketahui kalau Lena tuh masih terus kepikiran dengan semua yang terjadi di operasi sebelumnya. Mulai dari nasib Republik yang udah berakhir hingga nasib tragis rakyat Republik. Di antara semua orang, Lena tuh bisa dibilang yang paling kena mental. Nah, karena itu diputuskanlah kalau Lena tuh butuh istirahat. Dan dengan begitu, Lena pun akhirnya meninggalkan markas militer dan pergi ke fasilitas medis untuk sementara. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Theo yang sedang ngobrol dengan yang lainnya. Di sini, diantaranya mereka tuh ngomongin Annette yang udah beberapa hari ini gak terlihat. Nah, gak lama setelah itu Theo tuh sempat melihat Annette yang kelihatannya sangat sibuk. Nah, diketahui kalau ternyata Annette tuh sedang melakukan penyelidikan pada kasus bocornya informasi militer ke para Legion. Mereka menduga kalau penyebabnya tuh karena ada pengkhianat di antara orang Republik. Dan itu ada hubungannya dengan mereka yang menggunakan atau memanfaatkan anak-anak dari sektor 86. Sementara itu Scene berpindah memperlihatkan pasukan Federasi dari wilayah utara. Mereka adalah Putri Noel bersama para anak-anak dari kota Mari Lazulia. Nah, saat ini mereka semua tuh udah jadi salah satu bagian dari pasukan 86 Strike Package. Nah, diketahui kalau setelah revolusi 11 tahun yang lalu, ternyata kota Mari Lazulia yang dulunya damai itu kini udah berbalik jadi kota yang mati. Putri Noel yang memimpin mereka semua itu menganggap kalau revolusi Federasi 11 tahun yang lalu itu bisa dibilang gagal. Revolusi itu malah membuat kota mereka yang dulunya damai kini malah hancur seperti ini. Apalagi ditambah dengan adanya serangan para Legion. Putri Noel dan yang lainnya tuh di sini berpikir untuk mengaktifkan reaktor nuklir yang terdapat di dalam pembangkit listrik raksasa di kota mereka. Simpelnya, mereka tuh pengen membuat semacam senjata nuklir. Menurut mereka, ini adalah cara yang paling efektif untuk mengakhiri para Legion.
Sekarang scene berpindah kembali memperlihatkan markas 86 Strike Package. Misi untuk operasi selanjutnya diumumkan. Setelah sebelumnya mereka berhasil mengevakuasi rakyat Republik, mereka tuh selanjutnya pengen merebut kembali beberapa wilayah mereka yang telah dikuasai oleh Legion. Di mana tahap pertamanya itu mereka harus mengambil alih beberapa bendungan. Tapi sayangnya di sini terungkap kalau ada prioritas lain. Alasannya karena baru-baru ini mereka tuh mendapatkan informasi bahwa ada pasukan yang telah membelot. Mereka adalah pasukan dari Putri Noel yang disebut pasukan Hail Mary dari kota Marilazuela di wilayah utara. Mereka semua diam-diam berencana ingin mengaktifkan reaktor nuklir. Jadi pasukan 86 Strike Package harus memprioritaskan untuk menghentikan rencana mereka juga. Nah, setelah itu, beberapa orang dari pasukan 86 Strike Package terlihat membicarakan tentang misi berikutnya. Di antaranya ada juga pembicaraan antara Shin dan Vika. Shin bersama orang-orang dari 86 Strike Package itu berasumsi kalau Putri Noel dan pasukannya itu nggak tahu apa-apa tentang efek samping dari penggunaan nuklir. Jadi memang benar, kalau dengan menggunakan nuklir mereka tuh mungkin bisa menghancurkan Legion. Tapi sayangnya penggunaan nuklir itu punya efek samping yang justru sangat merugikan manusia. Ketika nuklir digunakan, area yang terkena ledakan nuklir itu takkan bisa dihuni oleh manusia lagi. Itu karena adanya radiasi yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Wilayah yang terkena nuklir itu nantinya hanya akan jadi wilayah tak berpenghuni. Manusia takkan bisa menempati wilayah tersebut. Sementara di sisi lain Legion yang tubuhnya full dari besi dan mesin, itu nggak terpengaruh dengan radiasinya. Jadi bisa dibilang ini justru lebih menguntungkan bagi pihak Legion. Oh iya, di akhir pembicaraan mereka, di sini Shin dan Vika tuh sempat sedikit bercanda. Jadi di sini tuh Shin teringat kembali kalau dulu saat operasi di lautan, Vika pernah menyuruh Lena untuk memakai baju yang bisa dibilang memalukan. Waktu itu Shin berpikir untuk membalas perbuatan Vika ini karena telah membuat Lena merasa malu. Nah, mendengar itu di sini Vika tuh sedikit merinding. Ia pun langsung menyudahi pembicaraan dan segera pergi. Ia malah menyuruh Lerche untuk menggantikannya. Dan Lerche malah dengan polosnya menerima perintah itu, lalu meminta Shin untuk menghukumnya saja. Oke, scene sekarang berpindah memperlihatkan Putri Noel dan pasukannya yang berada di suatu hutan. Mereka tuh di sini terlihat sedang menguji coba suatu senjata nuklir. Di sini Putri Noel itu kaget karena ternyata di pikirannya tuh senjata nuklir itu akan menghasilkan ledakan yang sangat besar. Tapi dari senjata yang ia uji coba kali ini, ledakannya tuh sangat kecil. Menurutnya ini tuh sama sekali nggak cukup. Tapi di pikirannya ia tuh menolak fakta itu. Ia terus meyakinkan dirinya dan juga pengikutnya untuk percaya padanya bahwa senjata nuklir ini adalah api biru suci atau harapan bagi mereka. Nah, saat itu tiba-tiba beberapa pasukan dari 86 Strike Package muncul dan ingin menangkap mereka semua. Putri Noel dan pasukannya terus berlari. Hingga saat mereka terpojok dan ingin ditangkap, tiba-tiba muncul semacam semburan api biru yang melindungi mereka dan menghabisi seluruh pasukan 86 Strike Package yang mengepung pasukan Putri Noel. Dengan begitu, Putri Noel pun berhasil kabur. Nah, di akhir diketahui bahwa ternyata sosoknya membantu Putri Noel dan memusnahkan pasukan yang mengejarnya itu ternyata adalah Leviathan. Scene sekarang berpindah memperlihatkan markas 86 Strike Package. Para komandan terlihat sedang berdiskusi setelah melihat pasukan yang mengejar Putri Noel dimusnahkan. Dari diskusi mereka diketahui kalau ternyata Leviathan yang memusnahkan mereka itu adalah subspesies dari Visara. Nah, jadi Leviathan itu terdiri dari berbagai subspesies. Misalnya ada subspesies Musukura yang pernah muncul saat pertarungan di laut di volume 8 dulu. Lalu ada juga subspesies Leuka yang tadi disinggung di awal volume ini. Nah, yang muncul memusnahkan pasukan pengejar ini adalah subspesies Visara. Oke, lanjut. Sekarang scene berpindah memperlihatkan Putri Noel. Setelah diselamatkan oleh Visara di saat mereka terdesak, Putri Noel dan yang lainnya tuh makin yakin, atau lebih tepatnya mereka tuh salah paham kalau misi yang akan mereka lakukan ini adalah suatu kebenaran, karena buktinya Visara aja mendukung mereka.
Tepat setelah menyemburkan api dan memusnahkan pasukan yang mengejar Noel, Leviathan tadi tuh kini udah menghilang dari lokasi. Nah, Putri Noel dan pasukannya terus berjalan dan mereka memutuskan untuk bersembunyi di suatu reruntuhan desa. Di sana mereka tuh menyusun strategi kembali. Singkatnya, diketahui kalau alasan Visara berkeliaran di sekitar wilayah itu adalah karena ia tuh mencari anaknya. Nah, Putri Noel dan pasukannya tuh memutuskan untuk membantu mencari anak dari Visara. Dengan begitu, maka mereka yakin Visara akan membantu mereka nantinya. Dengan tujuan itu, mereka semua pun mulai bergerak. Sementara itu, Shin berpindah memperlihatkan Shin dan yang lainnya. Di sini, Shin tuh terlihat sangat kelelahan. Jadi karena Lena tuh saat ini sedang cuti, diketahui kalau Shin lah yang mengambil alih sebagian besar tugas Lena. Nah, di sini Shin tuh terlihat sangat kelelahan. Di saat ia lagi ngobrol dengan Raiden dan yang lainnya, Shin tuh tiba-tiba bilang kalau ia sangat kekurangan asupan Lena. Shin di sini sangat rindu dengan Lena. Nah, mendengar itu di sini Kurena langsung menghubungi Lena dengan para raidnya. Ternyata Lena tuh langsung mengangkatnya. Tanpa basa-basi, Kurena langsung lapor ke Lena kalau Shin tuh lagi kekurangan asupan Lena. Setelah itu, ia melempar para raidnya ke Shin. Shin pun menangkapnya. Shin kemudian keluar dari ruangan itu untuk ngobrol berdua bareng Lena. Nah, nggak lama setelah Shin keluar, Frederica tiba-tiba muncul. Di sini Frederica tuh terlihat murung, seolah ia tuh terus menyalahkan dirinya karena nggak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Shin dan yang lainnya. Raiden dan yang lainnya pun di sini menyemangati Frederica. Sementara itu di tempat lain terlihat Theo sedang mengobrol dengan Annette. Jadi karena kasus bocornya informasi militer dan pengkhianatan orang Republik baru-baru ini, Annette tuh di sini menyalahkan dirinya juga, hanya karena ia tuh sama-sama dari Republik. Theo tuh di sini menyemangati Annette dan bilang kalau mereka para aktivis tuh sejak awal gak peduli dengan ucapan dari orang Republik. Jadi Annette tuh gak usah terlalu mikirin hal sepele seperti itu. Theo kemudian ngajak Annette makan bareng. Annette pun di sini terlihat kembali bersemangat karena kata-kata dari Theo. Nah, selain Theo dan Annette, di sini tuh kita juga sedikit diperkenalkan dan diperlihatkan pembicaraan antara dua anggota 86 Strike Package lainnya. Mereka berdua adalah Yuto dan Chitri. Setelah itu Shin pun berpindah memperlihatkan Melee dan Otto dari pasukan Putri Noel yang singkat cerita mereka tuh akhirnya bertemu dengan salah satu subspesies Leviathan yang mereka cari-cari, yaitu Leuka. Saat didekati, Leuka ini tiba-tiba mengeluarkan suara yang keras. Dengan suara itu, Leviathan yang satunya, yaitu Visara, itu mendengar suaranya. Nah, di saat yang sama diketahui kalau Shin dan pasukan 86 Strike Package lainnya juga sudah memulai operasi mereka. Jadi pasukan 86 Strike Package saat ini dibagi ke beberapa kelompok. Simpelnya ada kelompok utama yang menangani perebutan kembali wilayah, dan ada juga pasukan lainnya yang khusus menangani Putri Noel. Operasi perebutan wilayah dimulai. Simpelnya, misi 86 Strike Package kali ini adalah mereka tuh harus merebut beberapa bendungan. Tentunya semua wilayah itu udah diduduki dan dikuasai oleh pasukan Legion. Jadi mereka semua tuh harus bertarung dengan para Legion dan merebut masing-masing wilayah yang ditargetkan. Nah, masalahnya di medan perang tuh saat ini terdapat Leviathan Visara yang berkeliaran. Jika mereka terlalu dekat dengan Visara, mereka tuh bisa jadi dianggap ancaman dan Visara nantinya malah akan menyerang mereka. Jadi mereka tuh harus bertarung sambil menjaga jarak dari Visara. Nah, pasukan Shin yaitu Spearhead Squadron itu bertemu dengan Legion tipe baru yaitu Aranea. Aranea ini bukan Legion tipe petarung. Meski begitu ia tuh lumayan merepotkan karena Legion ini bisa menciptakan banyak ranjau. Awalnya pasukan Shin tentu saja kesulitan, tapi begitu mereka mendapatkan informasi yang cukup, mereka pun bisa melancarkan serangan balik dan singkatnya mereka tuh berhasil mengalahkan Aranea. Pasukan Shin berhasil mengamankan wilayah targetnya. Sementara itu, di lokasi lainnya juga terlihat beberapa pasukan satu persatu berhasil merebut wilayah target dari Legion. Nah, meskipun mereka semua pada akhirnya berhasil merebut wilayah masing-masing,
Mereka tuh agak risih dengan keberadaan Visara yang dari tadi masih berkeliaran mencari anaknya. Mereka semua tuh berharap agar Visara ini dapat segera bertemu dengan Leuka yang ia cari-cari. Sementara itu, pasukan lainnya yang ditugaskan untuk menangani pasukan Putri Noel juga melaporkan kalau misi mereka tuh berjalan dengan lancar. Nah, sekarang kita berpindah ke POV Putri Noel. Jadi diketahui hanya 2 orang di antara pasukan Putri Noel yang keluar untuk mencari anak dari Leviathan. Mereka berdua adalah Mele dan Otto. Selain mereka berdua, termasuk Putri Noel itu semuanya masih di persembunyian mereka. Nah, sayangnya di sini terungkap kalau ternyata salah satu dari mereka, yaitu Ninha, itu berkhianat dan malah membocorkan informasi tentang mereka, termasuk tempat mereka bersembunyi pada pasukan 86 Strike Package. Karena itulah kondisinya tuh saat ini Putri Noel dan yang lainnya sedang dikepung. Mereka udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Para pengikut Putri Noel di sini dihabisi satu persatu. Di saat seperti ini beberapa pengikutnya tuh mulai mengeluh dan menyalahkan Putri Noel. Putri Noel di sini mulai kena mental. Singkatnya, semua pengikutnya pun akhirnya berhasil dihabisi dan menyisakan Putri Noel sendirian. Di saat akhir-akhir hidupnya, ternyata terungkap kalau Putri Noel tuh sejak awal nggak berniat sampai sejauh ini. Tapi karena pengikutnya tuh hanya terus mengikutinya membabi buta dan hanya bisa terus berharap, maka Putri Noel tuh merasa makin diandalkan. Dan ia pun jadi bertanggung jawab terhadap semua pengikutnya. Ia pun jadinya keterusan sampai di titik ini. Kedudukannya sebagai putri malah jadi kutukan untuknya. Sayangnya udah nggak ada jalan kembali. Singkatnya, setelah itu Putri Noel pun juga ikut dihabisi. Nah, sementara itu di tempat lain, Mele dan Otto ternyata udah mengetahui kalau Putri Noel dan yang lainnya udah dihabisi. Mereka tentunya jadi sangat marah. Mereka tuh di sini berpikir untuk menembak dan melampiaskan amarah mereka pada Leuka yang ada di hadapan mereka. Saat itu Shin muncul dan menyadari apa yang ingin mereka berdua lakukan pada Leuka. Tentunya Shin tuh di sini nggak bisa membiarkan mereka melakukan itu. Karena jika mereka melukai Leuka sedikit saja, bisa-bisa induknya yaitu Visara nantinya malah ngamuk. Ketika Shin ingin menarik pelatuk untuk menembak dan menghabisi mereka, tiba-tiba mereka tuh udah ditembak duluan oleh orang lain yang tiba-tiba muncul. Yang menembak mereka ternyata adalah Kapten Ismael. Di saat yang sama, Vika bersama dengan Frederica juga muncul. Di sini Frederica tuh sedikit tergidik saat melihat mayat yang baru aja dihabisi. Melihat itu, Vika di sini bilang ke Frederica kalau Frederica tuh harusnya nggak usah ikut dan melihat ini semua. Frederica di sini membalas kalau ia tuh adalah putri kekaisaran dan ia tuh bertanggung jawab harus melihat akhir mereka juga. Saat itu terlihat Leviathan yang satunya yaitu Visara muncul dan akhirnya bertemu dengan anak yang ia cari-cari yaitu Leuka. Kedua Leviathan ini pun terlihat meninggalkan lokasi tersebut. Dengan begitu operasi kali ini pun berakhir. Nah, sekarang sini berpindah ke beberapa saat setelahnya, memperlihatkan pasukan 86 Strike Package yang sedang menikmati pesta Halloween. Terlihat beberapa orang yang sedang mengobrol dan makan bareng. Di antaranya terlihat Anju bersama dengan pacarnya, yaitu Dustin. Lalu ada juga Vika yang sedang mengobrol dengan Raiden. Di antara semua itu tentunya ada juga Shin yang sedang menelpon dengan Lena melalui para raid mereka. Di sini Shin terlihat menceritakan tentang operasinya baru-baru ini. Selain itu, mereka juga sempat membicarakan tentang Halloween dan rencana tentang mereka yang pengen Halloween bareng di tahun depan. Shin kemudian berpindah memperlihatkan pimpinan pasukan Legion, yaitu No Face. Jadi diketahui kalau pasukan 86 Strike Package itu memanfaatkan kasus kebocoran informasi mereka baru-baru ini untuk memberikan informasi palsu pada Legion. Jadi operasi baru-baru ini yang sebenarnya dilakukan di wilayah utara, tapi info yang didengar oleh pihak Legion itu adalah di wilayah lainnya. Jadinya Legion tuh di sini seolah udah ditipu. Karena itulah operasi baru-baru ini bisa dibilang berjalan dengan sangat lancar.
Nah, No-Face di sini itu menyadari itu semua dan dia tuh terlihat sangat kesal. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Chitri dan Yuto. Jadi diketahui kalau Yuto tuh saat ini diam-diam mengawal Chitri bersama beberapa orang lainnya yang disebut Actaeon. Diketahui kalau mereka semua melakukan perjalanan ke Republik. Ini semua adalah atas dasar permintaan dari Chitri. Dan Yuto menerima permintaan itu meskipun sebenarnya diketahui kalau ini tuh melanggar aturan. Karena itulah mereka tuh di sini melakukan perjalanan ini secara diam-diam tanpa diketahui militer federasi. Selain itu, di sini juga sedikit disinggung mengenai Dustin, di mana Chitri di sini bertanya pada Yuto apakah ia pernah mendengar tentang seseorang bernama Dustin. Dan disinilah volume 12 ini pun berakhir. Nah, mungkin itulah semua pembahasan alur cerita 86 volume 12 kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas volume selanjutnya, yaitu volume 13. Nah, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.